ancaman terhadap negara yang gagal di depan mata dunia ini. Sekarang menurut beberapa penyampaian Bapak Presiden dan data-data dari berbagai lembaga internasional dunia, 30 sampai 40 negara gagal. Dia menjadi langganan IMF, dia harus terbantu di uangnya, terbantu dengan makanannya, terbantu karena gagal. Apa penyebabnya? 3C tadi. Ada COVID, ada climate change, ada ketegangan-ketegangan yang terjadi antara perang Ukraina dan Rusia atau kegiatan-kegiatan yang bersifat konflik. Sehingga konflik of interest antar negara juga terjadi. Kalau begitu dunia lagi tidak baik-baik, Bapak. Nah, saudara-saudara sekalian, TOT ini menjadi penting loh. Bapak Ibu jangan main-main. Kita harus butuhkan orang-orang yang memiliki jiwa, hati, pikiran, kapasitas, kemauan untuk mau menahan agar negara ini survive di tengah gelombang yang dunia yang lagi menerpa semua bangsa. Oleh karena itu yang TOT hari ini, yang hadir di sini, yang ada di mana-mana melalui awan, kalian adalah pejuang, bela bangsamu yuk. Jadi pejuang bagi rakyat, kapan lagi? Ya, kasih kesejahteraan bagi petani, itu menjadi clue kita hari ini. Pastikan dari langkah kita Pak Dirjen-Irjen, semua penyuluh, dan semua trainer, di tangan kita, di kaki kita, di hati kita, di pikiran kita, ada kesejahteraan petani yang pasti. Dan ada kemampuan kita mempersiapkan makanan rakyat yang besar ini. Setuju? I am really to say. Dan jangan tunggu, apa sih gajinya? Gak ada. Gajinya terima kasih pada Tuhan. Napasmu mahal, sehatmu mahal, ketawa-ketawamu mahal, sejahteramu mahal, istri dan anakmu mahal. Itu bukan uang yang banyak. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu yang paling penting saya sampaikan hari ini kepada semua trainer of trainer itu orang namanya TOT, orang yang menjadi trainer itu orang andalan loh. Dan kalau begitu, menjadi trainer of trainer, yang pertama, hadirkan pikiran-pikiranmu terhadap sesuatu yang kamu capai. Yang kedua, dorongkan melalui hatimu yang tulus, ikhlas, bahwa inilah adalah bagian dari abdi saya. Saya punya kapasitas, saya sudah dilatih. Masa saya diam aja sih? Saya sudah jadi pejabat, masa masih mau tidur-tidur yang enak di saat negara butuh saya kok? Dan ingat, pertanian sudah buktikan 2,5 tahun dihajar COVID, inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa seperti ini, menjadi negara yang termasuk paling survive di dunia, karena ada pertanian yang menjadi bantalnya. Nah, saudara, kita janji hari ini, walaupun badai dan topan melanda dunia, Indonesia aman-aman aja, karena ada TOT dan pertanian jaganya. Setuju? Yang bisa bertahan adalah negara yang punya resiliensi ketahanan pangan, Pak Dirjen. Catat baik-baik ini. Negara yang mampu bertahan kalau makanannya siap. Negara membutuhkan kita. Tidak lagi baik-baik. Satukan itu dalam langkah implementasi. Buktikan di situ. Karena membicarakan topikal atau tematik pupuk ini, kalian harus sudah tahu lah. Bagaimana mau siapkan resiliensi ketahanan pangan yang ada. Kalau pupuk tidak oke, pupuknya udah tidak cukup, tidak di-manage dengan baik. Tidak di-manage dengan baik, tidak hanya tidak di-manage dengan baik, lari lagi nyeleweng, menyimpang, boros kiri, boros kanan. Itu kenapa harus ada TOT. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kalau tidak cukup harus benar-benar CCA, cepat bagi, cermat baginya, akurat, CCA aja. Akurat itu berarti tidak ada penyelewengan.
Ya, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, trainer 40.000 orang yang katanya hadir di sini, saya percaya. Era kita ini fasilitasi dengan kemajuan teknologi 4.0 bahkan lebih. Era kita ini era yang cepat sekali berubah dan membutuhkan kecepatan kita mengantisipasi. Ya, oleh karena itu memang ya artificial intelligence, komunikasi itu harus terbuka melalui digital system. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati. Oleh karena itu saya sih berharap yang paling penting dari semua trainer dan semua yang ikut pelatihan ini, di hatinya ada tujuan dan ada nilai kebangsaan. Apa sih tujuannya saya ini sebagai trainer? Apa tujuannya saya sebagai pejabat? Siapa yang tanggung jawab ini? Apa tujuan saya? Tidak lain buat ketahanan pangan, buat realisasi. Itu propose kita yang ada paling hati yang paling dalam. Itu yang pertama. Dari sana akan lahir idealisme. Di sana akan lahir nasionalisme kita. Jangan pikir semua Bugis, Makassar, enggak, pikir seluruh Indonesia. Bagaimana orang di Papua, bagaimana orang di Aceh, bagaimana orang di Bengkulu. Kalau gitu, ayo maksakan diri untuk suatu tujuan besar atas nama bangsa itu. Di balik nasionalisme, realisme ada tantangan. Tidak gampang cuaca ini kau tundukkan. Begitu hujan langsung banjir, begitu panas langsung kekeringan. Harus ada TOT. Begitu bagus air langsung kasih pupuk yang enak, jangan berlebihan. Begitu selesai panen 10 hari sampai 20 hari aja nganggur, sikat lagi, mumpung airnya masih ada. Nah, dari sana baru lahirlah mindset. Mindset itu apa ya? Kemauan yang dasar. Ada cita-cita, bukan cita-cita. Cita-cita itu masyarakat adil dan makmur, tidak pernah bisa dicapai. Kalau capai 5 jadi 10. Adiknya itu benchmarkingnya ada, patokannya. Makin maju enggak pertanian di kampungmu? Makin oke enggak dengan pupuk yang ada? Makin produktivitasnya makin bagus enggak? Hamanya terkendali enggak? In-out airnya makin bagus enggak? Itu menjadi adiknya cita-cita yang biasa orang sebut mindset. Dari sana baru dimanajemenkan, diagendakan. Apa sih manajemennya? First thinking first, fokus, strategiknya seperti apa. Dari sana akan lahir kelembagaan-kelembagaan seperti apa yang mendukung, kemitraan seperti apa yang mendukung, budgeternya, sektornya, itu manajemen agenda. Manajemen agenda itu harus dibangun dengan kolaborasi yang cukup. Kolaborasi pertemanan, nggak ada yang bisa jago sendiri di saat sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, dari sana baru lahirlah TOT yang terus mengontrol. Namanya coaching klinik atau konsultan. TOT yang hadir di sini sekaligus nanti menjadi konsultan dari wilayah. Dari dreaming, believe your dream and your dream become true. Percaya dreamingmu. Jadi dreaming, believe it, and make it happen. Melangkahlah. Kalau kau cuma dream, believe, tapi tidak melangkah, nggak ada. Pulang dari sini, berapa sih yang saya mau TOT ini? Harus ada dalam planning kita. Ya, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya percaya ini akan menjadi penyangga dari kondisi turbulence, kekacauan global yang ada. Kamu tahu nggak? Di beberapa negara, di Belanda, bahkan di Singapura, karena ketakutan, dia sekarang bertanam di dalam gedungnya loh, di rooftopnya, itu main. Kamu tahu, aku kan baru pulang dari Dubai, Abu Dhabi nih. Di tengah-tengah gurun pasir, orang bertani. Dia tarik airnya 200 km dari laut. Hanya untuk katakan bahaya nih.
Kita yang airnya turun setiap saat, hujannya di mana-mana, mataharinya tidak putus, kemudian tanahnya subur, mau yang gunung-gunung, mau yang bukit-bukit, mau yang datar, tidur. TOT ini memperbaiki mindsetting, Pak, bahwa kalian dibutuhkan, aku akan berbuat, ya. Dreaming, believe it, and make it happen. Pupuk insya Allah tidak bersoal. Kita sudah tahu lah gunanya pupuk. Memang sedikit, tapi kita coba perbaiki. Dan semua harus dengan digital system. Tidak ada lagi istilahnya, you do the digital or you die. Kalau kau tidak percaya lagi handphonemu, kau jadul dan terpinggirkan. Kau tidak cepat mengambil perkembangan yang ada. Oleh karena itu, semua by monitoring itu, Bapak. Ingat itu. Jadi tugas kita adalah tidak hanya buat perencanaan, tidak hanya kasih kepada orang untuk bagikan ini, kemudian tanda tangan rekomendasi untuk orang lain bayar karena uangnya tidak di kita, distribusinya. Yang ada adalah jangan kau besok disalahkan pupuk ini karena mau atau tidak, tanya nih Pak Jaksa. Yang paling bertanggung jawab adalah perencana. Kalau begitu TO itu gunanya gitu. Jangan cuma kita buat perencanaan EEKD kita udah kasih padahal perencanaannya salah lagi. Kalau ada yang salah, akhirnya salah kita. Oleh karena itu, mulai dari hulu, bagi-baginya harus diikut diawasi oleh PPL, by digital system, cepat respon, kemudian. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, TOT ini berujung 3 menurut saya. Yang pertama, menghadirkan ibadah melalui karakter kita. Jadi TOT ini yang paling saya harapkan, saya mendapatkan orang 40.000, Dedi, yang punya karakter. Karakter itu karakter ibadah. Mau melihat bangsanya, rakyatnya, keluarganya hidup lebih baik dari pupuk yang makin baik. Itu satu. Kalau tekniknya gampang. Itu dulu. Kalau dia punya karakter memang mau bekerja untuk ibadah, nggak ada capeknya tuh. Yang kedua adalah dari TOT ini saya berharap hadir orang yang berkapasitas. Tidak gampang orang diajak menjadi TOT. Kalian datang di sini bukan accident kok. Bukan karena kebetulan SK. Takdirmu yang mantarkin. Ya. Ada ayatnya nih. Tidak pindah satu debu dari tempatnya. Bukan karena rahmat Allah. Kau ada di sini karena rahmat. Balas itu. Jadi orang yang ada di sini, orang yang berkapasitas. Orang yang berkarakter dalam pilihan ini. Dan kalau itu ada, insya Allah, barangkali bayarannya bukan uang, pangkat, bukan. Bayarannya adalah ketenangan jiwa. Istri yang sehat. Anak-anak yang baik. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kapasitasmu itu antara lain, TOT ini membuat sejumlah 40.000 orang yang makin kritis. Mengkritisi pupuk. Yang kepo-kepo itu. Itu satu. Yang kedua, dia mampu menjadi orang yang mengkolaborasikan pupuk dengan baik. Artinya dia tanya, di mana kamu pupuknya, taruh di mana, dikolaborasikan. Berteman dengan siapa aja. Karena tanpa teman kau tidak bisa membuat trainer berhasil. Ya, ada komunikasi. Kemudian dari sana akan hadir ya orang yang punya teknik dan pengetahuan tentang pupuk. Ada ilmunya tentang pupuk yang akan ditrainingkan, dan training dari ilmunya itu akan menyebar kepada orang sejumlah berapa, luasnya berapa, dan dia akan tidur dengan tenang. Itulah kapasitas orang-orang hasil training. Jadi dia harus kritis, dia punya kompetensi yang cukup, dia punya kolaborasi, dan dia tidak mau kalah. Yang keempat itu tidak mau kalah.
Jadi selain punya karakter, dia punya kapasitas yang cukup. Dan yang ketiga adalah dia orang yang punya literasi. Literasi itu kemampuan manajemen. Dia mampu menghitung-hitung gitu. Dan ini tentu tidak bisa dari TOT. Harus cari perbandingan dari tempat lain. Dia punya hitung-hitungan, kalau saya lakukan ini hasilnya di sana sekian. Kalau dia naik dan produksinya di atas, sekarang berapa ton sih? 5 ton. Kita kasih naik 6-7 ton yuk. Caranya begini. Kalau begitu hasilnya, ini literasi. Literasi itu adalah ilmu yang berkait dengan hitung-hitungan dan manajemen. Literasi bisa literasi budaya. Karena trainer of trainer hanya bisa berlangsung kalau antara yang kau ajar dengan kau punyanya mixing. Jadi ada 3 hal dalam pendekatan membangun komunikasi yang efektif itu. Yang pertama, yang kau ajarkan itu percaya kau. Nah, itulah pentingnya trainer menguasai siapa yang dia mau trainer. Dan itu hanya ada, dia jelas mau kemana. Yang selalu saya istilahkan start with the ending. Seorang pemimpin, seorang trainer, pemimpin itu trainer juga soalnya. Salah satu aspek kepemimpinan adalah trainer, dan trainer itu di dalamnya ada public speaking. Ya. Oleh karena itu trainer yang baik adalah tahu menentukan, kalau kamu sama saya, insya Allah pupukmu kurang nih 50% dari pemborosan yang ada. Namanya connecting. Jadi pastikan ada clue yang mau dicapai. Yang kedua, insya Allah kalau kau ikut saya, training saya, petunjuk saya, pupuk ini bisa lebih baik dibanding yang lalu. Dan produktivitasnya bisa lebih tinggi. Kalau bisa ditentukan dia punya kapasitas atau benchmarkingnya, pedomannya akan jauh lebih menarik. Dia tahu di dalam melaksanakan trainer, karena ini mencakup jangkauan yang baik, dia tahu bagi-bagi tugas dengan yang lain. Tapi kalau kau tidak kelompokkan, jangkauanmu dalam 1 tahun berapa sih? Jangan sampai TOT, ya tadi itu, ujungnya cuma yang penting ada implementasi, padahal tidak. Ujung kau adalah bela negara, perbaiki pertanian. Yang ketiga adalah ya konsistensi kita menjadi trainer, menjadi pemimpin itu salah satu ukuran seorang pemimpin yang baik, konsistensinya. Kalau ada dia bilang A, dia A insya Allah. Jangan sebentar A, B, C, D, E, nggak jelas. Ya. Yang keempat adalah perjelas keuntungan. Maksudnya itu jelas artikulasinya apa nih? Kalau saya sudah ikut Bapak, kau makin sejahtera sama saya. Ini menembus langit. Kalau di hati kita, kau pemimpin yang hebat itu bukan karena pangkatmu, bukan karena gajimu, bukan karena fasilitas. Kau hebat kalau banyak orang yang kau hidupkan dan bisa hidup lebih baik dari tanganmu. Yang kelima, ya, pastikan bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah pengabdian yang besok akan terhitung oleh Tuhan. Bahwa kebaikan-kebaikan itu harus berbalas dengan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang tidak berbalas. Yakin saja. Paling tidak dia menyelamatkan kau menjadi tabungan. Kalau ada besok yang salah, maka kebaikanmu akan membelamu dalam suatu kondisi yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, saya berharap ini walaupun saya tidak teknis, saya berharap ini menjadi bagian-bagian. Pastikan pertanian Indonesia makin maju, makin mandiri, makin modern di tengah tantangan yang ada. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Dan sungguh saya menaruh harapan yang banyak. Dan kita percaya bahwa pertanian terus melangkah lebih baik dari apa yang sudah lakukan.